Bang, 10 Desember 1982. Alamat saya di domisili saat ini di Kabupaten Oku Timur dan tempat saya bekerja itu di TK Islam Terpadu At-Taqwa. Adapun materi kita pada hari ini tentu saja ya Bapak Ibu kita punya tujuan dalam pelatihan ini sehingga nanti apa yang kita lakukan pada hari ini jelas apa yang nanti akan kita capai, yaitu yang pertama komunikasi positif saat berinteraksi dengan anak dan orang tua, menciptakan kerjasama yang positif dengan orang tua anak didik, terus menolong orang tua anak didik memahami dan mendukung program stimulasi anak usia dini di rumah. Bapak Ibu semuanya, dari tadi ya kita sudah mengikuti materi, udah ada 6 materi yang sudah kita sampaikan. Mari kita sama-sama untuk tepuk semangat dulu ya. Mari kita tepuk semangatnya, yaitu dengan cara seperti ini Bapak Ibu, tepuk semangat, "Hey hey, hey hey, semangat!" Nah, dengan seperti itu memotivasi diri kita agar kita menyambut hari kita dan melaksanakan kegiatan kita ini dengan penuh semangat. Wah, semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu saja ya, sering kita mendengar komunikasi positif. Apa itu komunikasi positif? Dan sering sekali, kalau bicara tuh yang positif ya, komunikasinya yang positif gitu ya. Dan sebetulnya kita sendiri tuh paham tidak apa itu komunikasi positif. Kenapa komunikasi positif ini perlu dibangun? Orang tua, guru, dan anak tentu saja pasti punya alasan yang nantinya akan berimbas kepada anak didiknya kita, anak usia dini kita. Kenapa? Dan tentu saja yang sama seperti kita tahu bahwa waktu anak bersama orang tua itu jauh lebih banyak ketimbang waktu anak bersama guru yang ada di sekolah. Orang tua dan atau pengasuhnya bisa menghabiskan waktu 19 sampai 22 jam. Sedangkan kita yang ada di guru sekolah itu hanya menghabiskan waktu 2 sampai 5 jam saja dan harinya 5 sampai 6 jam. Dan ini paling penting sekali untuk membangun komunikasi positif. Kenapa? Karena transfer pesan, pemikiran, dan perasaan dari suatu pihak ke pihak lain, sehingga baik pengiriman dan penerimaan pesan memiliki pemahaman yang serupa. Nah, komunikasi ini kenapa Bapak Ibu menjadi penting? Karena memang anak-anak itu akan tumbuh dengan sempurna dan terstimulasi semuanya bahasa dan semuanya itu berawal dari komunikasi yang positif. Nah, inilah yang sering sekali yang kita alami ya Bapak Ibu semuanya, yaitu masalah. Nah, kita kita sharing nih, masalah apa nih orang tua atau yang sering kita hadapi sebagai guru menemukan orang tua yang punya masalah. Bisa bantu saya Bapak Ibu di chat, silakan, untuk menyampaikan masalah apa yang Bapak Ibu pernah alami ketika berkomunikasi dengan orang tua. Ya, oke. Masalah yang muncul bersama orang tua seperti apa Bapak Ibu? Iya, baik. Nah, itu ya, Bu, ya, salah satunya misal ya, seperti terima kasih Ibu Rahmi ya yang sudah memberikan chat-nya. Ibu Rahmi membuat, apa namanya, permasalahannya misalnya anak itu terjadi masalah di sekolah. Nah, ini kan perlu komunikasi untuk menyampaikan kepada orang tua. Ketika kita salah menyampaikan, insiden misalnya anak jatuh atau anak seperti apa yang dialami di sekolah, atau dia berebut mainan dengan anak di kelasnya, ketika komunikasi kita salah, maka ini akan menjadi negatif kepada orang tua, menganggap guru itu tidak profesional, tidak bisa menjaga anaknya dan tidak bisa memberikan perhatian yang lebih dengan anaknya seperti itu. Nah, namun ketika kita memiliki komunikasi yang baik dan ini bisa menghalau apa namanya, asumsi orang tua negatif kepada gurunya. Dengan cara seperti apa? Misalnya menyampaikannya memanggil orang tuanya terlebih dahulu, kemudian kita berikan, apa namanya, gambaran ke situasi yang terjadi pada saat itu, kemudian anak-anak kalau dia cedera, ya harus kita obati terlebih dahulu, sehingga komunikasi dan orang tua meresponnya itu, tidak akan menganggap bahwa guru itu
kurang perhatian kepada anak didiknya ya, seperti itu. Ya itu masalah ya Bu, dan tentu saja masalah yang lainnya juga sama. Masalah kalau di sekolah itu misalnya masalah komunikasi, masalah pembiayaan dan sebagainya. Kalau tidak punya komunikasi yang baik, itu akan menimbulkan berbagai permasalahan. Dan ini permasalahan yang kita alami bersama orang tua. Dan tentu saja banyak lagi permasalahan orang tua ke anak, ataupun nanti guru ke anak, dan itu masalah yang sering muncul di dalam, di dalam kita, profesinya kita. Nah, Bapak Ibu selanjutnya yaitu komunikasi guru dan anak ya. Bagaimana sih komunikasi guru dan anak yang baik itu? Yang pertama yaitu mendengarkan anak dengan perhatian penuh, beri respon yang stimulatif, termasuk saat anak menceritakan sesuatu atau anak datang ya Ibu, Bapak Ibu ya, anak sering datang ke sekolah, sering sekali, "Bunda, Bunda, saya tadi begini-begini, cerita saya tadi Bunda lihat di jalan itu ada ini loh Bunda," seperti itu kan. Nah, sebaiknya kita itu adalah mendengarkan dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak ketika dia menyampaikan apa yang dia ingin ceritakan. Kemudian anak bercerita secara tidak berurut ya Ibu, kadang ceritanya A terus langsung ke B, langsung ke C, langsung ke D gitu ya. Ya, kita sebagai seorang guru tentu saja harus merespon apa yang anak ceritakan. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk self talk. Nah, yang ini ya Bu ya, karena pada kesempatan ini memang, pikiran bawah sadar anak itu juga kita harus memberikan kesempatannya. Nah, yang ketiga, sesuaikan komunikasi nonverbal seperti anggukan, senyuman, kontak mata. Kadang-kadang anak kalau dia bercerita, kita tidak perlu merespon dengan kata-kata, tapi cukup kita berikan senyuman, lalu kontak mata, anak-anak itu udah senang banget ya. Bapak Ibu benar nggak? Nah ya, walaupun dia, "Bunda Bunda," udah panjang banget ceritanya ya, lalu kita bilang kita meresponnya dengan anggukan, senyuman, kontak mata, itu sudah luar biasa membuat anak bahagia. Padahal tidak dengan kata-kata, itu adalah komunikasi nonverbal. Kemudian perhatikan komunikasi nonverbal anak. Tuh, yang kelima, kalimat sederhana, bukan kalimat yang kompleks ya. Dengan anak juga sama, tidak seperti kita yang ngomongnya terburu-buru ya, tapi dengan anak-anak menggunakan kalimat yang sederhana, tidak menggunakan kalimat ilmiah, kata-kata ilmiah. Anak-anak tidak akan belum bisa, belum 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 saatnya dia untuk bisa mengerti itu, tapi menggunakan kalimat sederhana dan bahasa yang pelan. Apa, mau kemana dek, gitu ya. Dengan kalimat yang sederhana dan insya Allah mereka akan lebih cepat mencernanya ketimbang seperti ini kita ngomong terburu-buru, untuk anak-anak itu bingung untuk memaknai gitu ya, tapi kalau kita bicaranya pelan insya Allah anak akan lebih paham. Kemudian, merespon semua pertanyaan anak walaupun terkesan simpel, cerita udah panjang lebar, "Oh begitu ya? Kamu senang, kamu suka ya, Dek," gitu ya. Padahal dia ceritanya udah antusias nih, tapi kita seorang, guru itu kok hanya meresponnya sebentar, sedikit sepele saja, "Oh begitu." Kadang-kadang kita ya itu mengada-ngada gitu kan, "Udah sarapan, Bun? Tadi saya udah sarapan." "Sarapan apa?" "Oh telur gajah ya?" Gitu ya. Mengada-ngada karena telur gajah kan nggak bertelur ya, tapi dengan jawaban kita anak akan terbahak-bahak, "Oh Bunda," gitu ya. Tuh, jadi anak senang menimbulkan keceriaan, komunikasi guru dan anak menjadi lebih hidup. Kemudian komunikasi, guru dan orang tua. Nah, tips komunikasi positif ini, ya yang pertama, dengarkan orang tua dengan perhatian, kemudian kontak mata yang 2 menit lagi ya, Bunda. iya, tips komunikasi positif, mengklarifikasi bila ada yang kurang jelas, menggali konteks anak, membangun pondasi, mensepakati jadwal yang pertemuan. Nah, kerjasama guru dan orang tua, yang pertama kan seringkali kita menemukan kendala, bagaimana sih berkomunikasi dengan orang tua. Yang pertama itu adalah sesuaikan dengan jadwal kerjanya orang tua, sesuaikan dengan bahasa dan budaya orang tua. Kalau dia bahasanya ngomong Jawa, sebaiknya akan lebih terkesan kalau kita ngomong juga dengan bahasa Jawa. Terus kembangkan keterampilan parenting orang tua ini penting, melibatkan orang tua menjadi kegiatan misalnya orang tuaku guruku, hadirkan orang tua di sekolah kita menjadi guru di sekolah kita. Dengan kegiatan seperti ini akan menyenangkan untuk orang tua dan orang tua akan merasa bangga.
Kemudian komunikasi dengan orang tua sama seperti tadi merespon dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang kita pelajari pada hari ini dengan materi kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkan komunikasi positif itu seperti apa dan bisa merealisasikan bahwa komunikasi positif itu sangat penting untuk membangun kedekatan dengan anak kita dan guru, orang tua dan anak. Karena tiga tiga apa namanya tiga unsur ini sangat penting untuk menghasilkan anak didik kita yang memiliki dan menstimulasi anak kita dengan sempurna. Terima kasih Bapak